Bagaimana jika Indonesia dan Australia benar-benar berperang? Dua negara yang selama ini bertetangga dan memiliki hubungan ekonomi serta keamanan tiba-tiba berubah menjadi lawan. Pertanyaannya bukan hanya siapa yang akan menang, karena kalau konflik seperti ini benar-benar terjadi, dampaknya bisa jauh lebih besar daripada sekadar pertempuran antara dua negara. Indonesia memiliki populasi lebih dari 280 juta orang dan wilayah yang sangat luas, sementara Australia memiliki wilayah daratan yang sangat besar dengan populasi yang jauh lebih kecil. Namun jumlah penduduk bukan satu-satunya faktor dalam perang modern. Australia memiliki militer yang relatif kecil, tetapi sangat modern dan memiliki hubungan pertahanan yang kuat dengan Amerika Serikat dan Inggris melalui kerja sama seperti AUKUS. Australia juga sedang memperkuat kemampuan bawah lautnya melalui program AUKUS. Sementara Indonesia memiliki posisi geografis yang sangat penting. Indonesia berada di antara Samudra Hindia dan Pasifik dengan ribuan pulau dan beberapa jalur laut strategis dunia. Artinya, jika perang benar-benar pecah, laut kemungkinan akan menjadi salah satu medan paling penting. Australia tidak bisa begitu saja mengabaikan jarak. Begitu juga Indonesia tidak bisa menganggap perang akan berlangsung seperti perang darat biasa. Dan ada satu masalah besar bagi kedua negara, mereka tidak berbagi perbatasan darat. Jadi bagaimana sebenarnya perang seperti ini bisa terjadi? Kemungkinan besar konflik akan bergantung pada kekuatan udara, kapal perang, kapal selam, rudal, intelijen, dan kemampuan menguasai jalur laut. Dan semakin lama konflik berlangsung, semakin besar pula pertanyaannya. Apakah perang ini benar-benar bisa dimenangkan dengan cepat atau justru kedua negara akan masuk ke dalam konflik yang semakin mahal dan sulit dihentikan? Kalau perang benar-benar terjadi, pertanyaan berikutnya pasti muncul. Siapa yang lebih kuat, Indonesia atau Australia? Jawabannya ternyata tidak sesederhana jumlah tentara. Indonesia memiliki keunggulan besar dalam jumlah penduduk dan ukuran wilayah. Ini berarti Indonesia memiliki basis manusia dan wilayah yang jauh lebih besar. Tetapi Australia memiliki keunggulan dalam beberapa aspek teknologi dan kemampuan militer. Angkatan Udara Australia mengoperasikan pesawat tempur F-35A Lightning II, sementara Australia juga memiliki kemampuan maritim yang terus diperkuat. Di sisi lain, Indonesia juga sedang melakukan modernisasi militernya. Indonesia telah memesan berbagai sistem persenjataan modern, termasuk jet tempur Rafale dari Perancis. Namun ada satu faktor yang membuat perang ini menjadi sangat rumit: geografi. Indonesia adalah negara kepulauan. Jika Australia ingin menyerang wilayah Indonesia, mereka harus menghadapi ribuan pulau dan wilayah laut yang sangat luas. Sebaliknya, jika Indonesia ingin menyerang Australia, tantangan utamanya adalah jarak. Australia memiliki daratan yang luas dan sebagian besar penduduknya terkonsentrasi di wilayah pesisir. Jadi perang tidak akan sesederhana. Negara A punya lebih banyak tentara, berarti negara A menang. Dalam perang modern, kemampuan mendeteksi musuh, menguasai udara, mempertahankan jalur logistik, mengoperasikan kapal selam, dan menjaga pasokan senjata bisa jauh lebih menentukan. Dan kemudian muncul faktor yang jauh lebih besar, sekutu. Australia memiliki hubungan pertahanan yang sangat dekat dengan Amerika Serikat dan Inggris. Jika konflik berkembang menjadi perang besar, tekanan diplomatik dari negara-negara lain kemungkinan akan muncul. Indonesia sendiri juga memiliki hubungan dengan banyak negara dan merupakan anggota ASEAN. Artinya konflik bilateral bisa dengan cepat berubah menjadi masalah regional. Dan disinilah perang tersebut menjadi semakin berbahaya, karena mungkin pertanyaan sebenarnya bukan siapa yang menang, tetapi seberapa jauh konflik ini akan berkembang sebelum negara lain ikut campur.